Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Tentu mari kita mengambil waktu teduh, kita bersatu teduh sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa hormat kita naikkan nyanyian Rohani Metodis 3, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Suci
bersama musik, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa secara pribadi untuk melakukan dosa-dosa kita. Terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bersama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembali menaikkan pujian kita, bersyukur atas permintaan Tuhan. Ya, Bapa yang sungguh baik, kasih-Nya yang selalu berlimpah dalam hidup kita. Dan pada hari ini, kita naikkan pujian ini yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat pertama hingga ke-10 secara berganti-gantian berbalas-balasan dimulai dari saya dan Bapak Ibu saudara jemaat, melanjutkan di ayat yang genap, dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Mazmur 146 ayat pertama hingga 10, kita bermazmur bagi Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya.
Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dalam Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jalan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan epistol pada hari ini. Episode kita pada pagi hari ini diambil dari Nats Alkitab Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana iman besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darahnya yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikannya, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada dari Bapak Ibu saudara jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan pujian untuk kesaksian, waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke dalam rapat jemaat dan minggu ini. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ana dari Pekanbaru yang akan melayani di UPT. Mungkin bisa diperkenalkan diri ke depan untuk jemaat di sini. Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Nama Tuhan, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena mempertemukan saya dengan Bapak Ibu di tempat ini dengan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Royana Padang. Kalau saya asli dari Sumatera Utara, tapi kemarin saya pelayanan di Pekanbaru. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, bahkan Bapak mentor saya, Bapak Daud. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya boleh bergabung melayani di tempat Bapak, yaitu di pelayanan mitra pelayan Tuhan, terusnya di pedalaman suku dalam Ratus.
Jadi saya bersyukur, berterima kasih. Saya gemetaran Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena saya merasa kok bisa saya sampai di sini seperti itu. Berterima kasih kepada Tuhan karena kemanapun kita melangkah, kalau memang Tuhan memanggil kita untuk melayani, pasti Tuhan akan panggil. Mau kemanapun. Saya kesaksian sedikit Bapak Ibu yang terkasih. Dari dulu saya ingin sekali melayani di bagian misi. Mulai dari saya selesai kuliah, saya ditempatkan di gereja, di karismatik. Saya merasakan, kapan ya saya akan terjun ke dunia pelayanan bagian misi seperti itu. Saya sempat berhenti Bapak Ibu yang terkasih setahun ya. Setelah selesai saya ikatan dinas, saya berhenti setahun. Saya ikuti pelayanan ya, pelayanan biasa-biasa saja. Tapi saya menangis, saya berdoa sama Tuhan. Ternyata Tuhan jawab doa saya diterima melayani di sini Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya bersuka cita Bapak Ibu yang terkasih, dan doakan saya, begitu juga dengan Bapak mentor saya beserta jemaat Tuhan di tempat ini. Doakan saya supaya saya boleh bergabung bersama teman-teman pelayanan, teman-teman di tempat ini, bahkan juga terlebih-lebih dengan masyarakat nanti ya yang akan dilayani di sana, boleh juga menerima keberadaan saya tentunya Bapak Ibu yang terkasih. Itu saja yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih. Jemaat mendukung dan juga mendoakan untuk Ibu Wana agar sukses dalam pelayanan dan tetap semangat. Oke, kita akan lanjut dalam foto jemaat kita. Dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Emil Yaud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk petugas dan pelayan pada minggu depan pada mata jemaat kita, bisa kita lihat masing-masing. Ingatkan kembali pada minggu 17 November 2024, pelayan firman Pendeta James Damani, liturgis Ibu Sufitri Nainggolan, pemuda pujian Melinda dan Maria, pemusik Chosen, pembaca epistol Anton Gea, doa syafaat Pendeta Erwin Daud, persembahan Rosalina Hutajulu, operator streaming Martin Muterku, operator LCD Yohanes Gisler, persembahan pujian dari PTGMI, penyambut jemaat CM Melinda, Sekolah Minggu Maria Panggawean. Selanjutnya dari Komisi Pelayanan dan Keuangan, kantung persembahan didarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Mengingatkan jemaat untuk memasukkan persembahan persepuluhannya ke dalam amplop persepuluhan yang telah disediakan. Selanjutnya untuk persembahan, jumlah persembahan dan juga kehadiran pada minggu pertama di bulan November telah tertera pada warta kita, bisa kita lihat masing-masing. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, untuk grup kelas meeting agar bisa menyesuaikan atau mengadakan pertemuan kelas meeting sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing pada setiap hari. Lalu selanjutnya untuk jemaat yang berulang tahun di bulan November telah tertera juga pada data kita, bisa kita lihat. Dan jika ada dari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang namanya belum tercantum, yang berulang tahun pada bulan November dan namanya belum tercantum pada daftar jemaat kita, dapat belum infokan kepada Komisi Keanggotaan. Berikut juga untuk pokok doa yang tertera pada daftar jemaat kita dari hari Minggu sampai dengan Sabtu, boleh kita lihat. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, bisa kita baca di daftar jemaat kita untuk doa pagi
diingatkan kepada seluruh jemaat, yaitu pada setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai dengan 7 di gereja, dan mengimbau untuk kehadiran semua jemaat. Juga untuk renungan harian sampai kehidupan telah diberikan di grup WA jemaat. Selanjutnya dari pimpinan jemaat, Pendeta James Damanik sedang mengikuti sidang raya PGI di Rantepao, Toraja dari tanggal 6 sampai dengan 14 November 2024 sebagai utusan PGIW Kalsel. Selanjutnya dari P3MI, pemberitaan kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan pemimpin pujian CM Milik, pemusik CM Yohanes, dan pemimpin CM Pendeta James Damanik. Selanjutnya untuk persekutuan P3MI pada 1 November 16 November 2024 di gereja pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan materi yaitu kelas desain grafis atau membuat pamflet dengan pembawa materi Yohanes, MC Melinda, dan juga pemusik saudara Wiwin. Demikian proses jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh hambanya Evangelis Nadia Daud. Sebelum itu, kembali kita menaikkan pujian kita, hati sebagai hamba. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita menaikkan Saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kerinduan kita memiliki tanah di sebelah. Tanah ini dijual dengan harga yang cukup mahal. Mari kita minta Tuhan turun tangan untuk
kiranya tanah ini jika Tuhan berkenan untuk pelayanan GMI ke depan, yaitu mendirikan sekolah, kiranya semua ini Tuhan yang mengatur dan bisa cocok harganya sehingga dapat dibeli oleh gereja kita. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pilkada di seluruh Indonesia, khususnya di kota kita tercinta, kota Banjarmasin. Kiranya pemilihan kepala daerah ini berlangsung dengan baik dan aman, dan seluruh keamanan terkendali dengan baik. Mari kita berdoa. Untuk yang ketiga, mari kita sama-sama berdoa bagi pelaksanaan sidang raya PGI seluruh Indonesia di Toraja pada saat ini, sehingga sidang raya ini menghasilkan hasil-hasil yang baik buat gereja di seluruh Indonesia. Kita doakan untuk Pak Pendeta James Damalik yang mengikuti kegiatan PGI di Toraja ini sebagai sekum PGI wilayah Kalimantan Selatan. Yang terakhir, mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit, yang dalam keadaan lemah tubuh. Kita bersyukur untuk Ibu Evi, Tuhan makin kuatkan, Tuhan makin nyatakan kesembuhan yang luar biasa. Demikian juga mari kita berdoa bersama untuk keluarga-keluarga kita supaya mereka juga sehat, dipelihara oleh Tuhan, dan mereka yang mengalami masalah, mereka boleh menyelesaikan masalah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyafaat di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gedung gereja yang dimiliki oleh GMI ya Tuhan saat ini, dengan kemurahan Tuhan yang nyata. Dan selebihnya kami percaya Tuhan, tanah yang di depan yang akan dijual, kiranya ya Tuhan boleh dimiliki oleh GMI, khususnya ya Tuhan untuk peluasan dari pelayanan gerejamu, yaitu lewat sekolah. Dan melalui sekolah ini ya Tuhan, gerejamu juga makin membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jumlah dana yang dibutuhkan ya Tuhan sungguh sangat mustahil bagi kami. Namun kami percaya kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Kami memiliki Tuhan yang akan mampu untuk membuka jalan bagi kebutuhan gerejamu. Terima kasih Bapa, kami percaya mengucap syukur ya Tuhan untuk pelaksanaan pilkada pada bulan ini ya Tuhan. Kiranya amanah rakyat, amanah daripada setiap warganya, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang dapat diandalkan Tuhan. Kiranya mereka juga diberi hati yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka semua dapat ya Tuhan melaksanakan kepemimpinan mereka dengan hati yang takut kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk sidang raya PGI yang berlangsung sampai dengan pada tanggal 14 nanti. Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong pemimpin-pemimpin gereja-gerejamu di Indonesia ini, sehingga mereka memikirkan yang terbaik bagi gereja Tuhan, menjadi perantara antara gereja dengan pemerintah, gereja dengan segala instansi yang ada, sehingga ya Tuhan semua pelayanan gerejamu ya Tuhan dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat memikul amanat agung Tuhan di dalam gerejamu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Pendeta James Damalik yang juga mengikuti sidang raya PGI di Toraja ini Tuhan. Tuhan berkati tanah Toraja. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini, bersyukur dan berterima kasih untuk hamba-hambamu ya Tuhan, untuk anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, untuk Ibu Evi Tuhan, untuk selanjutnya pengobatan selanjutnya kiranya dapat berlangsung dengan baik juga ya Tuhan. Segala kebutuhan hambamu ini tercukupi ya Tuhan. Tuhan juga terus-menerus membimbing, menguatkan, dan juga menyembuhkan dengan sempurna. Demikian juga untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, mereka yang menderita dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka dan berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan saat ini Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen atau keluarga-keluarga kami yang mengalami masalah, Tuhan, perdebatan, mereka yang mengalami masalah dalam hubungan keluarga antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara
menantu dengan mertua. Tuhan berkati keluarga-keluarga hamba-hambamu, keluarga anak-anakmu Tuhan. Beri mereka hati yang penuh dengan kasih karunia damai sejahtera, sehingga mereka mengedepankan kekeluargaan daripada ego mereka masing-masing. Tuhan berkati ya Bapa, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang kemudian menjadi gereja-gereja yang memuliakan Tuhan, yang menjadi teladan yang terindah bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa syafaat kami hanya demi nama Tuhan, juru syafaat kami, juru selamat kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Erwin Daud. Mari kita menyiapkan hati kita, dinaikkan pujian kita pribadi yang mengenal hati kita.
kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur jika Engkau mengizinkan kami seluruh anak-anak-Mu datang menyembah dan beribadah bersama-sama di dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, bukan hanya sanggup untuk bernyanyi dan memuji nama-Mu, tetapi kami juga sanggup ya Tuhan untuk duduk diam, membaca sebagian kebenaran firman-Mu dan merenungkan kebenaran firman. Dan lebih daripada itu, sanggupkan kami untuk menjadi pelaku dari apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Tuhan menyertai setiap kami, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Pagi ini atau minggu ini tema kita adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 12. Kita baca ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai ayat 44. Saya akan membacakannya. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita, ya, di mana di suatu desa ada seorang pendeta yang melayani cukup lama di desa tersebut, dan dia punya jemaat juga variatif sekali. Mereka rajin, ada yang bertani, ada yang berbisnis, dan lain-lain sebagainya. Suatu kali ada seorang bapak namanya Ali. Dia panen ubi. Menjelang Natal dia panen ubi, dan ubinya itu bagus, besar-besar, banyak sekali jumlahnya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Yang
sekali diberkatnya. Kita kasih pendeta kita ya, sebagai bentuk ucapan syukur kita. Apalagi menjelang Natal ini pasti banyak tamu, pendeta kita pasti banyak yang datang. Dan istrinya bilang, ya boleh juga. Lalu si Bapak Ali ini bawa satu karung ubi. Ya, di pendetanya siang-siang dia ketok pintu. Pak pendetanya lagi tidur. Ya. Terus akhirnya Pak Pendeta bilang, ada suara itu mah. Keluar, dan ternyata Pak Ali. Oh Pak Ali, selamat siang. Ada apa nih Pak Ali? Pak Ali bilang, Pak Pendeta, saya baru panen ubi. Saya mau persembahkan ubi ini untuk Bapak Pendeta ini, karena menjelang Natal ini pasti banyak tamunya. Waduh, Pak Pendeta bawa masuk. Silakan dulu. Dia bawa masuk ubinya ke belakang. Dia kasih tahu istrinya, Mah, Pak Ali kasih kita ubi banyak sekali. Aduh, luar biasa ini. Aduh, kita harus balas ini, Mah. Lalu istri pendeta bilang, itu tadi ada yang kasih kita roti biskuit di Kongguan. Ya, oh ya Kongguan ya. Kongguan tuh kakaknya Kong kali Kong ya. Dia bawa, dan istrinya bilang, kita kasih saja Pak Ali sebagai bentuk daripada balasan kita kepada beliau. Kemudian keluarlah Pak Ali, Pak Pendeta. Lalu dia bilang, Pak Ali terima kasih sekali untuk ubinya. Ya, sebagai bentuk ucapan syukur kami, ini kami serahkan ini Pak Ali, 1 kaleng Kongguan. Lalu Pak Ali bilang, jangan Pak, ya, jangan Pak, tapi tangannya ditarik gitu ya, jangan Pak, karena Bapak kan pasti ada tamu. Iya, saya mungkin ada tamu, tapi kalau tamunya banyak, nggak cukup nih 1 kaleng. Ya, nggak cukup. Tapi kalau ubi ini cukup ini untuk 1 kecamatan bisa ini. Ya, dan akhirnya Pak Ali senang sekali dia terima. Dia pulang, dia peluk kaleng Kongguan. Karena seumur-umur hidup dia belum pernah makan biskuit dari Kongguan. Pulang dia senyum-senyum di jalan. Tahu-tahu dari arah yang berlawanan dia ketemu dengan Pak Eli. Ya, jadi tadi Pak Ali ini Pak Eli. Lalu Pak Eli dia si Pak Ali ini dari jauh kok udah senyum-senyum, kenapa nih? Gila enggak ya? Ini kok ketawa-ketawa sendiri, dan ketika dekat dia bilang, Li, gimana nih kamu dari mana? Apa itu yang kamu bawa? Dia kasih lihat Kongguan. Waduh, kamu bawa Kongguan ya, hebat kamu, banyak duitnya. Ya, saya dikasih Pak Pendeta. Pak Pendeta kasih kamu Kongguan? Wah, luar biasa ya. Apa jasamu kamu kasih Kongguan? Kamu dikasih Kongguan. Dia bilang, dia bilang, Li juga namanya ya. Saya bawa ubi tadi kasih beliau karena baru panen ubi. Saya dikasih ini. Oh begitu ya. Wah, hebat. Dan dia mulai berpisah dengan si Ali. Dalam perjalanannya otak bisnisnya mulai jalan. Kalau si Ali ngasih ubi, dapat Kongguan. Saya di rumah saya ada 2 kambing. Saya mau kasih 1 kambing untuk Pak Pendeta. Pasti akan ada kelipatannya jadi sapi. Dan dia mulai pulang, dia buka kambingnya 1, dia ketok pintunya Pak Pendeta. Pak Pendeta. Oh ya, ini Pak, saya ada bawa kambing untuk Bapak supaya nanti kalau ada tamu datang bisa dipotong kambingnya Pak untuk berikan makan kepada jemaat yang datang Natalan. Wah, dia kasih tahu istrinya, itu si Eli ngasih kita kambing, luar biasa sekali. Kita harus balas ini. Ya, kebaikan dia. Kongguan sudah habis, nggak ada lagi yang lain. Lalu mata si istri lihat karung ubi, maka dia bilang, kasih saja ubi. Dan ketika Pak Eli di luar sedang menanti-nantikan apa balasannya, dia terkejut ketika Pak Pendeta pikul karung ubi. Dan Pak Ali terima kasih, Pak Eli terima kasih sekali untuk kambingnya. Kami akan makan besar nanti pada waktu Natal ini. Sebagai balasannya Pak, saya kasih Bapak hadiah ini. Dan ketika dia pikul, dia menangis pulang.
ini ada kambing dari ubi. Ya, kalau ubi jadi kongguan meningkat gengsinya. Tapi kalau kambing jadi ubi, wah, ini cilaka benar. Apa makna atau apa isi dari cerita ini sebenarnya? Ya, isi dari cerita ini adalah masalah motivasi. Kalau motivasinya sudah tidak betul, maka pasti yang dia dapatkan ada sesuatu yang dia tidak harapkan. Kalau Ali kasih ubi dan tidak berharap kongguan, karena dia tidak tahu di rumahnya Pak Pendeta ada kongguan. Tetapi si Eli kasih kambing dengan harapan dapat sapi, karena pasti pemberiannya lebih daripada apa yang dia berikan. Dan ternyata meleset, motivasi yang tidak benar. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perikop yang kita baru saja baca, itu juga nantinya kita akan menemukan soal motivasi di dalam hidup manusia. Khususnya ada dua perikop di sini yang sepintas kita dapat melihat sepertinya tidak ada hubungan dari ayat yang ke-38 dengan ayatnya yang 41. Tetapi jika kita teliti, maka ada hubungan yang cukup banyak, memberikan pelajaran penting kepada saya dan saudara. Mari kita perhatikan ayat yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, ya, agar supaya mereka berhati-hati dengan karakter ahli Taurat. Tuhan Yesus memaparkan karakter mereka bahwa ahli Taurat ini adalah orang-orang yang suka berjalan di mana-mana dengan menggunakan jubah-jubah yang panjang-panjang, sebagai satu peringatan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia ini pemuka agama. Dia ini adalah orang yang hebat, orang yang saleh, orang yang harus dihormati. Ya tentunya bukan hanya jubahnya aja yang panjang, jenggotnya juga pasti panjang, karena memang itu wajib hukumnya untuk memelihara jenggot. Ya, kalau saya ke sana pakai jubah panjang nggak dihitung, nggak bisa pelihara, nggak bisa keluar jenggot saya. Ya, kalau keluar paling 5 cm. Ya, ditarik-tarik juga mungkin yang panjang bukan rambut, bibir yang panjang ya. Nah, saudara, mereka menggunakan jubah yang panjang, itu karakter mereka. Dikatakan lagi mereka suka diberi hormat di pasar-pasar. Mereka juga adalah orang-orang yang suka duduk di depan jika ibadah. Kalau Ibu Novi dengan saya karena mau khotbah, jadi saya duduk di depan gitu ya. Kalau saya duduk di luar berarti pasti disuruh masuk. Mereka juga adalah orang-orang yang suka duduk di tempat yang terhormat di dalam perjamuan, di dalam pesta-pesta. Artinya apa saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Kesimpulannya bahwa orang-orang ahli Taurat ini adalah orang-orang yang suka mau menonjolkan diri. Dengan menggunakan jubah saja orang udah tahu dia siapa. Tapi dia gak puas dengan semua itu. Mereka adalah orang-orang yang munafik, yang mau terlihat hebat, terlihat baik, terlihat saleh, ya, di hadapan banyak orang. Tetapi peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini sebenarnya bukan hanya soal fisik mereka, karakter mereka, tetapi sesungguhnya ada satu sifat asli mereka yang jauh dari penampilan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-30, yang ke-40, Tuhan menekankan bahwa mereka ini adalah buaya. Orang yang berani mengambil rumah para janda, hak para janda. Mereka tidak peduli siapa yang mereka hadapi. Kalau untuk kepentingan mereka, siapapun mereka makan, siapapun mereka lindas, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang penipu berat.
Atau dengan kata lain yang saya boleh simpulkan, mereka adalah orang-orang yang tidak tulus hatinya. Tapi berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Satu perikop yang berbicara dengan fokus pada salah satu jemaat yang pada waktu ibadah itu mereka melakukan persembahan yang dimasukkan ke dalam sebuah peti. Dan fokusnya adalah pada satu orang ibu yang janda yang memasukkan uang sebanyak 2 tembaga, dan itu adalah mata uang yang paling kecil pada waktu itu. Alkitab juga mengatakan bahwa selain dia janda, dia juga miskin. Karena begitu miskinnya, uang yang ada padanya hanya itu saja. Tetapi perempuan ini mendapat apresiasi dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena secara persentasi uang yang dipersembahkan daripada ibu ini lebih besar nilainya daripada yang lain. Yang lain mempersembahkan uangnya itu juga banyak, tapi dari hartanya yang lebih banyak. Sementara ibu ini punya uang hanya 2 tembaga dan dia berikan semuanya itu. Maka dengan kata lain, ibu ini memberikan 100% uangnya. Sementara yang lain walaupun mereka berikan banyak, tapi masih banyak lagi sisanya. Mungkin 50% atau mungkin hanya 10%. Jadi secara presentasi ibu ini memberikan seluruhnya kepada Tuhan di dalam ibadah itu. Karena itulah satu-satunya harta yang dia miliki. Atau dengan kata lain, dia memberikan segala-galanya untuk dibawa di dalam persembahan. Ayat 44 mengatakan itu adalah nafkahnya dia, uang terakhirnya dia, uang sisa hidupnya dia serahkan itu kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan memberikan apresiasi karena ketika wanita ini memberikan persembahannya, tidak ada motivasi lain, nggak ada harapan lain supaya dia diberkati lebih banyak dari itu, nggak ada. Motivasinya tulus, motivasinya jujur. Dia memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati setiap orang. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati perempuan ini. Tidak ada motivasi yang luar biasa di dalam hatinya selain hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-43, ya, dia ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dengan wanita ini sangat berbeda di dalam sikap dan motivasi. Yang pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan penilaian bahwa sikap dan motivasi wanita ini adalah sikap yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, persembahan itu bukan hanya soal uang saja. Persembahan yang benar itu bukan hanya soal materi saja. Persembahan yang benar itu bukan soal harta benda saja. Tetapi persoalannya adalah persembahan yang benar itu menyangkut banyak hal. Persembahan waktu, ya, persembahan tenaga, persembahan kekuatan, persembahan jiwa raga kita,
yang kita berikan kepada Tuhan secara tulus tanpa ada motivasi yang lain. Itu yang diinginkan, itu yang dirindukan Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan mempraktekkan bagaimana ketika dia di atas kayu salib ditantang oleh prajurit. Kalau engkau anak Allah, turun dari sana. Kalau engkau anak Allah, coba selamatkan dirimu. Kalau motivasinya Tuhan Yesus salah, dan kemudian dia berkata, oke, saya turun, dan kemudian dia buat mujizat yang lain, ya mungkin prajurit Romawi ini akan habis semua. Kalau dia berkata, aduh saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya mau lepaskan semua ini, tentunya tidak akan ada keselamatan di muka bumi. Tapi sampai titik darah penghabisan, dia terus ada di atas kayu salib. Sampai dengan ia mengatakan satu kata yang sampai hari ini menjadi pertanyaan begitu banyak orang. Salah satunya adalah seorang ibu dari Padang. Ketika dia baca Alkitab, dia heran sekali. Apa itu maknanya? Sudah selesai. Sampai hari ini dia bertanya-tanya, apa maksudnya Tuhan ketika di atas kayu salib dia berkata sudah selesai, dan kemudian lehernya berbelah. Artinya Tuhan menyelesaikan seluruh peristiwa karya keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tulus, tanpa ada motivasi negatif lain. Satu saja tujuannya, agar supaya saya dan saudara diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kilas balik dari apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam hidup saya dan saudara, harusnya juga kita dapat mencontoh apa yang Dia lakukan. Ketika kita sudah diselamatkan, mempersembahkan seluruh hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan nyawa kita sedikit pun juga kita harus korbankan, persembahkan. Karena Tuhan bilang, siapa yang mati di dalam Tuhan dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang mempertahankan nyawanya, oh jelas dia memilih pilihan yang lain. Tapi siapa yang berani memberikan nyawanya sekalipun untuk Tuhan, dia akan mendapatkan. Dan ini berarti Tuhan menuntut saya untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Mempersembahkan waktu kita yang terbaik untuk melayani Tuhan. Mempersembahkan tenaga kita yang terbaik untuk melayani Tuhan. Saya sekarang sudah umurnya 62 lebih 2 bulan. Saya sudah merasa mulai agak kurang ya kekuatan saya. Kalau umur saya dulu masih 15 sampai 50 itu wah, saya kalau jalan itu tidak bisa pelan, maunya cepat. Saya kalau naik tangga itu tidak bisa satu-satu, saya maunya lari ya. Tapi ternyata usia itu mempengaruhi ruang gerak kita. Sudah mulai tidak mampu jalan 20 meter, kaki saya sudah mulai mau pecah yang bagian kiri. Ya, tidak kuat saya. Apalagi kalau sudah mulai naik gunung, ngos-ngosan saya. Ya, karena piranti-piranti tubuh sudah mulai melemah, jantung sudah mulai melemah, paru-paru juga sudah mulai bermasalah. Ya. Cuma mata saya yang masih bagus. Apalagi kalau lihat uang 100.000, wih masih jernih sekali ya. Wah, pendengaran saya juga masih bagus. Ya, masih luar. Ingatan saya juga masih bagus. Saya masih ingat banyak hal-hal yang saya lakukan dari masa kecil. Memori saya masih bagus. Tetapi kekuatan saya yang lemah. Tapi saya sadar bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan.
Seperti apapun kekuatan saya tetap persembahkan ini. Banyak orang yang bilang, Kevin, kalau ke gunung jangan sendiri, bawa orang. Saya bilang, ya saya bawa orang. Iya, Bapak bawa orang lah supaya nyetir. Ya saya bawa tapi saya nyetir. Ya sama aja. Ya sama aja itu. Maksudnya supaya ada orang yang bantu nyetir. Saya bilang, jangankan bantu nyetir, dia nggak nyetir pun juga nggak ada yang mau. Nggak ada yang pernah mau ikut. Karena apa? Waktunya untuk yang lain. Ya, saya susah sekali untuk mendapatkan teman untuk bisa berangkat sendiri. Tapi nggak apa-apa, saya lakukan. Saya hanya minta satu hal, kuatkan saya Tuhan supaya di dalam perjalanan saya tetap konsentrasi. Walaupun kadang-kadang saya pernah sampai 12 jam. Ya, karena hujan jadi saya harus pelan-pelan. Nggak apa-apa sampai. Ya, saya harus memberikan waktu saya, kekuatan saya, tenaga saya, seluruhnya untuk Tuhan dan dipersembahkan dengan tulus. Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan itu terlebih dahulu kepada saya. Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa untuk menyelamatkan saya yang harusnya dihukum, agar supaya ada orang lain yang akan diselamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dua contoh dari dua perikop ini menunjukkan bahwa kalau hari ini saya dan saudara masih mau mencari kehormatan, kehormatan untuk siapa? Tuhan sudah kasih kita kehormatan jadi anak Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih punya motivasi yang salah di dalam mengikuti Tuhan, apa untungnya? Kalau hari ini kita masih mau dipandang orang, supaya orang anggap kita ini orang saleh, orang baik, orang pintar, apa untungnya? Dan ketika kita memiliki motivasi seperti itu, apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Mungkin sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan kata sisa. Tuhan inginkan kita seperti perempuan miskin ini, memberikan secara total pikirannya, waktunya, tenaganya, bahkan uangnya. Dengan demikian, apresiasi Tuhan, pujian Tuhan kepada orang yang seperti ini akan membuat kita semakin hari semakin diberkati secara rohani, bahkan juga secara jasmani. Saya percaya ketika wanita ini memberikan semuanya, dia tidak ada kemiskinan, tapi dia pasti tetap bisa makan, dia pasti tetap bisa punya uang, dia pasti terus diberkati, sehingga dia bisa tetap melanjutkan hidupnya. Dan ini kekayaan rohani yang dia dapatkan, karena di dalam kemiskinannya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia untuk mendapatkan makanan. Tuhan tidak pernah biarkan dia untuk tidak mendapatkan uang, tetapi dia pasti terus mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita belajar tentang peristiwa ini untuk menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan secara jasmani maupun rohani. Biarlah kita belajar mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dengan cara yang benar, dengan hidup yang benar, dengan motivasi yang benar. Karena sedalam apapun motivasi kita tidak benar, Tuhan pasti tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini renungan firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, mengingatkan kami Tuhan, agar supaya di dalam hidup kami, hati kami senantiasa bersih di hadapan Tuhan, motivasi kami senantiasa benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kami yang terdalam.
Kalau kami tidak benar seperti orang-orang ahli Taurat, Tuhan tahu. Kalau kami benar seperti janda miskin, Tuhan juga tahu. Tetapi kami ingin ya Tuhan, agar supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan belajar hidup tulus, hidup jujur, dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, di dalam mempersembahkan segala sesuatu, baik harta benda kami, baik waktu kami, baik tenaga kami, baik pikiran kami, dan jiwa raga kami, ya Tuhan. Karena kami percaya itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan akan terus menyertai kami dan memberkati kami di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa di surga untuk semua ini. Kau berkati kami, berkati jemaat-Mu, GMI Immanuel Banjarmasin. Berkati juga para majelis, berkati juga hamba-Mu Pendeta James Damani di dalam karyanya, dalam pelayanannya, dan saat ini ada di Toraja dalam mereka mengikuti sidang raya PGI seluruh Indonesia. Berkati juga Ibu Evi, tubuhnya kuatkan terus, berkati Sosie dalam studinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab dialah Allah kita dan kita umat dibelaannya dan kawalan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada dari Bapak Ibu saudara jemaat yang mempersembahkan pujian, saksian, waktu dari tempat kami kembali bersama. Baik, jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke latarannya. Sambil mencari persembahan, kita menyatakan kirim jemaat 416 berbala baik terus boleh mengerti.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada banyak perkara yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami secara jasmani dan juga secara rohani. Ada begitu banyak perkara-perkara baik yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami tidak kekurangan satu apapun juga. Bahkan Tuhan sudah memberkati masa studi kami, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami, usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap jemaat-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh membawa apa yang sudah disampaikan melalui kantong persembahan, Tuhan juga kiranya memberkati persembahan ini agar supaya boleh dipergunakan untuk perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terus berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah murid Kristus yang senantiasa bersaksi tentang kemurahan Tuhan, dan bawalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai selamat hari Minggu, dan marilah kita bersalaman satu dengan yang lain.